Ya, sekarang fungsi plasenta sebagai pertuk. Ya. Jadi kita lanjutkan mengenai fungsi plasenta sebagai pertukaran nutrisi ya. Pertukaran secara pasif dan berupa filtrasi dengan adanya perbedaan tekanan hidrostatik dan difusi karena molekul kecil dan perbedaan konsentrasi, khususnya eritrosit dengan cara dipetisis. Kemudian secara aktif ya, pertukaran secara aktif memakai sistem enzim ya. Kadang bahan dipecah dulu pada fili Coriolis, setelah masuk disintesa lagi, misalnya protein dipecah dulu asam amino, lemak menjadi asam lemak, polisakarida menjadi monosakarida. Kemudian aktif juga sistem pinositosis, secara khusus terutama protein dan antibodi, pinositosis. Jadi ada beberapa seperti contohnya yang vaksin serap tetanus, bayi tidak membuat bisa membuat antibodi untuk tetanus, maka dibuat ibunya untuk ditransfer ke bayi, dia di sistem istilahnya di oleh sel dimakan dulu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh bayinya. Plasenta sebagai alat respirasi ya, ini juga ada perbedaan tekanan oksigen dan CO2 ya, PO2-nya vena umbilicalis dan vena uterina ya. Jadi vena uterina lebih tinggi tekanannya, vena umbilicalis rendah jadi masuk ya. Dengan antara vena umbilicalis dan ruang intervillus ya. Afinitas eritrosit setan lebih tinggi terhadap oksigen dibanding ada eritrosit yang dewasa. Tapi mudah melepas CO2. Afinitas eritrosit dewasa lebih tinggi menarik CO2 dan mudah melepas CO2. Sumber hormonal ya, contohnya HCG, tes itu berupa alfa HCG dibentuk oleh plasenta ya, fili Coriolis. Kemudian beta dibentuk jaringan janin dan ginjal. Sangat kecil ya jumlahnya beta. Kalau alfa banyak sehingga diekspresikan di urin ya. Kira-kira hari ke-7, hari ke-9 mulai bisa hari ke-9 sudah mulai diekspresikan oleh urin. Mempertahankan corpus luteum gravidarum sampai plasenta tersebut. Jadi fungsinya chorionic human chorionic gonadotropin adalah juga mempertahankan corpus luteum untuk memproduksi progesteron. Progesteron itu penting untuk perkembangan dari janin. Pada janin laki-laki, HCG merangsang pengeluaran testosteron dari sel ledih, merangsang keluarnya relaksin dari DC2, relaksasi uterus, dan vasodilatasi. Fungsi HCG yang seperti mirip-mirip LH, FSH tertekan oleh tingginya estrogen dan progesteron. HCG menurun, human prolaktin ya meningkat, human lactogen meningkat sampai persalinan. Ya. Secara klinik, pengukuran HCG untuk menunjang diagnosis kehamilan, ya HCG ini fungsinya evaluasi terapi penyakit tromboblast, ya evaluasi abnormalitas kehamilan sebagai screening adanya aneuploida ya, trisomi 21, trisomi 13 dan lain-lain ya. Human placenta lactogen HPL ya, itu sama dengan chorionic somatotropic hormone, human prolaktin. Ini terdeteksi 5-10 hari setelah fertilisasi. Sekresi mencapai 1 gram per hari pada hamil aterem dengan fungsi meningkatkan transportasi asam amino menuju janin, meningkatkan hidrolisis lemak menjadi asam lemak sebagai metabolisme cadangan dan cadangan lemak baru.
sebagai anti insulin maternal yang relatif tinggi. Glukosa lebih banyak di janin ya. Jadi dengan adanya APL ini yang mempunyai anti internal sehingga relatif tinggi. Kalau ada anti insulin berarti kan glukosanya ibu juga tinggi, kemudian masuk ke janin untuk nutrisi janin. Menekan pengeluaran FSH dan EH. Jadi pada saat hamil FSH dan EH akan turun karena ditekan oleh salah satu chorionic somatomamotropin atau human prolactin. Kemudian APL ini juga setelah lahir ya antiprolaktinnya menurun, maka menyebabkan pengeluaran ASI saat hamil. Somatomamotropin dibentuk di plasenta membantu HPL sebagai metabolisme karbohidrat dan lemak menjadi lebih baik, memudahkan transportasi asam amino dan glukosejanin, memberikan timbunan lemak pada ibu hamil ya. Kemudian juga plasenta mempunyai fungsi pembentukan estrogen dalam bentuk estriol, estron, estradiol 17. Ya. Estriol urin dapat untuk evaluasi kesehatan janin. Ya. Minggu keempat terjadi hipofise, janin telah mengeluarkan adenokortikotropin hormon. Minggu ketujuh plasenta merupakan organ yang dominan bentuk steroid. Pembentukan progesteron, plasenta juga membentuk. Saat hamil, produksi progesteron 250 mg per hari. Dibentuk oleh sincitiotropoblast ya, dalam 2 tingkat. Ya. Berasal dari LDL, low density lipoprotein, diikat mitokondria, menuju sincitiotropoblast, diubah menjadi pregnenolon, dibantu enzim sitokrom P450 kolesterol, side chain leverage enzim. Kemudian pregnenolon oleh enzim 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase menjadi progesteron. 90% progesteron akan masuk sirkulasi dari maternal. Keberhasilan produksi progesteron bergantung aliran darah menuju sirkulasi retroplasenta, konsentrasi LDL darah ibu, metabolisme progesteron di liver ibu dalam bentuk pregnenolol. Ya. Fungsi progesteron menenangkan autopolos, ya, terus usus ureter, ya, sehingga kadang-kadang pada wanita hamil biasanya sering kembung, ya. Ini karena istilahnya ususnya lebih tenang, ya. Kemudian jangan dikacaukan lagi, ya, dengan kok saya bolak-balik kencing, ya, kencingnya bukan karena fisika urinarinya kapasitasnya berkurang karena ada kehamilan. Bersama estrogen menumbuhkan tubulus dan asinus kelenjar mami, persiapan laktasi ya, bukan memproduksi asinya ya, tapi menumbuhkan tubulus dan jadi kelenjar maminya makin besar, kelenjar-kelenjar makin banyak sehingga pembuatan asinya juga nanti akan banyak. Hormon lain yang dibuat plasenta ya, chorionic adrenokortikotropin hormon ya atau ACTH saat tidak hamil lebih rendah dibanding saat hamil. ACTH plasenta bisa masuk ke ibu dan janin, tapi ACTH ibu tidak masuk ke janin. Ya, fungsinya belum jelas. Chorionic thyrotropic hormon, relaksin menyebabkan relaksi uterus melalui adenin siklase. Paratiroid hormon related protein ya, hormon tidak dibuat oleh kelenjar tiroid tetapi oleh organ reproduksi laki-laki, terus korpus luteum ya, payudara. Growth hormon, aktivitas biologis sama HPL, neuropeptid ya, inhibin, aktifin. Gonadotropin releasing hormon hanya ditemukan di sitotoproblast, corticotropin releasing hormon CRH ya. Terjadinya kontraksi Braxton-Hicks, adanya gangguan keseimbangan estrogen progesteron, pengaruh estrogen lebih dominan ya, sehingga kalau keseimbangannya terjamin baik ya, biasanya Braxton-Hicks jarang.
Kemudian penurunan progesteron diikuti pengeluaran oksitosin dari hipofise pas posterior. Hal ini dapat menyebabkan pula prestasi lama-lama pada kehamilan tua berubah menjadi his, ya. Karena pada hamil tua progesteron turun, maka akan terjadi pengeluaran oksitosin dari pas posterior hipofise. Ini produksinya, ya. Hamil, wanita hamil dan hamil tua, bedanya banyak. Ya. Estradiol, hamil tinggi, estriol, progesteron, ya. Aldosteron, deoksikortikosteron, kortisol, jadi sambil semuanya meningkat. Estrogen dan progesteron dibuat plasenta, aldosteron dibuat kelenjar korteks adrenal ibu dengan bahan dari progesteron. Kalau kortisol enggak begitu, beda, ya. Pernafasan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida berdasar perbedaan tekanan oksigen dan CO2 sebagai alat sekresi hasil metabolisme, ya. Setelah ginjal janin berfungsi, maka kreatin, ureum, dan lain akan dikeluarkan melalui urin sehingga hasil metabolisme akan terdapat di air ketuban. Arus darah utroplasenter. Janin dan plasenta dihubungkan tali pusat, ya. 2 arteri darah kotor dan 1 vena darah bersih, ya. Artinya vena itu mengalir ke dalam janin, arteri keluar dari janin, sehingga di sini beda dengan vena kita. Vena kita isinya adalah darah kotor, arteri di sini adalah tali pusat, arteri darah kotor, vena darah bersih. Tali pusat berisi mukopolisakarida atau namanya jeliwaton yang dilapisi epitel amnion, panjangnya kira-kira 30 cm, bentuk helix, ya, supaya fleksibel dan tidak terjadi torsi, ya. Pada kasus tertentu itu terjadi karena mungkin gerakan janin cukup banyak, sehingga biasanya kalau jeliwartonya sedikit, maka bisa terpilin, sehingga terjadi satu stagnasi pembuluh darah, sehingga bayinya bisa mati. Arus darah saat akrab 350 cc per menit. Posisi tidur terlentang akan menekan aorta abdominalis. Aliran darah terus berkurang, sehingga biasanya wanita hamil disarankan tidurnya miring ke kiri supaya tidak menekan aorta. Kalau miring ke kanan tuh nanti uterusnya akan menekan aorta. Nah, ini yang besar satu itu vena, ya. Yang biru itu arteri, ya. 2. Nah, infus tali pusat dilakukan di vena umbilicalis. Karena alirannya menuju ke janin. Kalau di vena infus umbilical infus di vena, nanti aliran darahnya tidak jalan, ya. Nah, ini, ya. Jadi vena umbilicalis, ya, yang hitam itu adalah vena cava, ya. Nanti vena umbilicalis akan bergabung dengan vena cava menuju ke hepar, terus, ya. Kalau arteri umbilicalis nanti keluar, ya. Perubahan fungsi plasenta fisiologis filikorealis. Sejak usia kehamilan 24 minggu, sitotropoblas berkurang, tetapi sinsisio tetap karena
yang paling banyak berbunyi adalah sinsisio. Mulai terjadi penimbunan fagosit, fungsi plasenta akan menurun. Fasa filicorialis makin dekat dengan permukaan pertukaran zat akan meningkat. Menjelang usia 36 minggu, timbunan fibrin makin meningkat, munculnya kalsifikasi. A dan B ini dua-duanya meningkatkan Braxton Hicks karena dengan timbunan fibrin dan munculnya kalsifikasi, maka akan terjadi ketimpangan estrogen progesteron terganggu, ya. Kemudian Braxton Hicks. Jadi nanti saudara kalau sudah dapat fisiologi persalinan, nanti akan ketemu yang ini. Untuk variasi plasenta, implantasi plasenta pada umumnya di dinding uterus depan belakang. Bila letaknya abnormal, biasanya akibat dari masuknya ke kahum uteri. Ya. Lambat atau lokasi yang jelek atau adanya kontraksi uterus saat implantasinya terjadi namanya plasenta letak rendah, plasenta previa marginalis, plasenta previa parsialis, dan plasenta previa totalis. Nah ini lokasi mutasi. Normal adalah di daerah korpus fundus. Ini yang tengah, solusio plasenta adalah kondisi di mana plasenta lepas sebelum waktunya. Ini pada plasenta yang normal. Kemudian yang ini adalah plasenta previa totalis. Kalau yang ini plasenta previa marginalis. Berdasar kedalaman implantasi, maka normal dinding depan belakang uterus dilapisin ditambah ya suatu lapisan ya yang memudahkan plasenta nanti kalau postpartum lepas. Dua, akreta. Ini tidak terbentuk, ya, sulit terlepas dari insersinya. Inkreta, jojot filicorialis masuk ke dalam otot uterus karena lokasi kurang subur. Perkreta, jojot filicorialis menembus dinding uterus. Ya. Jadi paling dalam adalah perkreta. Kalau akreta itu nempel erat. Inkreta masuk dalam myometrium tapi belum menembus. Nah ini. Inkreta. Ini yang perkreta nembus. Ini ya. Ini normal, ini ada nitabasnya. Ini tanpa ada nitabas ya, akreta. Ini nembus. Ini myometrium. Kelainan bentuk plasenta ya, ada plasenta susun senjata, terdapat tambahan plasenta kecil ya, dihubungkan dengan pembuluh darah bisa tertinggal pada dalam postpartum. Plasenta spuria, plasenta tambah kecil tapi tidak ada hubungan darah dengan plasenta induknya. Plasenta membranisnya, plasenta yang melebar karena vaskulasi indirect ya, bisa menimbulkan plasenta previa. Plasenta circumvallata, ring di tepi adanya timbunan fibrin. Ya. Pada bagian fetal plasenta melingkar merupakan jaring ikat. Plasenta marginalis, plasenta circumvallata hanya fibrin ke tepi plasenta. Plasenta lobata adanya dua plasenta sama besar, pisah satu kali pusat. Plasenta biparti, dua plasenta kecil-kecil, satu kali pusat dihubungkan dengan membran. Mekanisme lepasnya plasenta ada sulke, ada Matthews Duncan ya. Kalau sulke dari tengah dulu, kalau Matthews Duncan dari pinggir dulu. Nah ini sulke. Ini sulke. Kalau ini sulke ya. Ini caranya melepas ya tenaga terkendali, nanti saudara akan mendapatkan di mana kuliah persalinan dan normal. Kita lanjutkan lagi sekarang.
anu ya, kembali ke yang blok 11. Ya, ganti slide. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai amnion atau air ketuban. Asal air ketuban belum diketahui dengan pasti dari plasenta atau dari transudat plasma maternal melalui chorioamnion amnion. Ya. Jadi dikatakan bahwa secara teoris berasal dari plasenta, kemudian dari transudat chorioamnion ya, lapisannya. Lapisan penyuman adalah epitel-epitelnya. Perputaran cairan ini dalam 1 jam kurang lebih setengah liter. Janin menelan 8 sampai 10 cc per jam. Kemudian dikeluarkan lewat urin ya. Kira-kira 400 sampai 1200 cc per hari. Demikian juga paru janin mengeluarkan cairan juga kira-kira 400 cc ya per hari. Jadi ternyata bayi itu, janin itu di dalam itu minum ya. Minum air ketuban, kemudian dikeluarkan. Jadi bayi boleh dikatakan, nah kalau nanti bayinya ada gangguan pada sistem urobuliknya, maka bisa terjadi suatu hidramnion. Ya. Karena bayi minum, enggak dikeluarkan. Jadi bayinya nggak bisa, cairannya nggak keluar, ya, sehingga bermasalah di jumlah air ketubannya. Karakteristik ya, berat jenisnya 1 lebih ya. 90% untuk air putih bau khas amis. Bagian padatnya lanugo, sel apitil, guys. Kadang-kadang pada saat ketuban pecah dini disambil tes, kadang-kadang lakmus tesnya negatif, tetapi begitu di mikroskopis cairannya ada lanugo, rambutnya, perikasiosa, maka dia ada KPD, ketuban pecah dini. Mengandung protein 2,6% sebagai misal albumin, adanya lecitin, sphingomyelin, ya, ini penting ya. Jadi kalau biasanya kalau KPD, kemudian keluar air ketuban, usia kandungnya belum cukup, kira-kira janinnya sudah matang belum paru-parunya, maka diambil air ketubannya, akan dilihat lecitin sphingomyelinnya. Perbandingannya kalau lebih dari 2 berarti sudah matang. Tapi kalau belum, berarti proxylecitin, kan lecitin sphingomyelin adalah suatu cairan, buat protein ya, yang melapisi dari alveoli janin paru. Urin janin elektrolit dari grup isinya elektrolit dari darah dan urin. Komposisi yang membentuk air ketuban meningkat tergantung kehamilan. Ya. Sampai usia 8 minggu bertambah 10 cc. Sampai 21 minggu tambah jadi 60 cc. Kira-kira 21 minggu sampai 33 minggu menurun sedikit. Kemudian meningkat mencapai arterium sekitar 800 sampai 1500 cc. Lebih 42 minggu turun, ya, sehingga bisa berakibat oligohidramnion. Lebih 12 minggu air ketuban terdiri berasal dari ginjal yang berfungsi, terdiri dari urium, kreatinin, asam urat. Kemudian air ketuban berisi juga dari squamosal kulit, ya,
ada sel janin, lanugo, air gaseosa. Kemudian juga ada sekresi paru janin ya, lecithin sphingomyelin. Kemudian transudasi amnion plasenta, ya, air dan darah organisme 1%. Hormonal, ya. Ini ada epidermal growth factor, ya. Growth hormon, ya. Paratiroid hormon related protein yang akan mempengaruhi kematangan paru juga. Sirkulasi air ketuban, ya. Produksi sel amnion. Kemudian dari maksudnya adalah air ketuban itu diproduksi oleh sel amnion, ya. Isinya adalah juga dari urin janin, kemudian yang dari ditelan janin. Sirkulasi air ketuban saat ateram dapat mencapai setengah liter per hari. Fungsi lain air ketuban dapat untuk bahan mendeteksi penyakit inkompatibilitas darah ABO, bisa juga untuk genetik. 2, melindungi janin dari trauma langsung, melindungi janin dari panas dan dingin, memberi kesempatan janin tumbuh kembang segala arah. Ya. Ini juga bisa misalnya ketuban pecah dini pada usia kehamilan katakanlah 30 minggu. Kita tidak mungkin melahirkan, dipertahankan. Ini berakibat terjadi kompresi. Bayinya tidak bisa bergerak, kompresi sehingga menimbulkan cacat, ya, seperti misalkan ibu harus, ya, karena trauma, kemudian penjepitan, kompresi pada tali pusat, bayinya mati. Saya punya parah lagi adalah ketuban pecah dini dipertahankan malah menjadi hemiplegi karena tertekan sarafnya. 4, meratakan tekanan ke segala arah sehingga proses persalinan efektif. Nanti saudara pada proses persalinan his kemana saja, dari fundus, dari kornu, uteri, nanti disebar ke porsio, ya. Mekanisme adalah melalui cairan ketuban sehingga merata, sehingga berhasil terjadi penipisan dan pembukaan. Sebagai pencuci massa persalinan. Nah, ini pentingnya. Ternyata sebetulnya air ketuban itu adalah steril, tetapi kadang-kadang terinfeksi menjadi poliomielitis atau HIV. Sehingga HIV juga kalau viral load-nya tinggi maka dilakukan sesar. Karena kalau viral load-nya tinggi pervaginan maka bayinya pasti kena. Kegunaan ketuban dalam deteksi penyakit kelainan kesajian intrauterin, golongan darah ABO dan resus, kongenital berat, penyakit darah lain, penyakit tertentu, ya, sindrom antigenital, ya, metilmalonic acidemia, ya. Kemudian dilakukan pada amniosintesis pada kehamilan 14-16 minggu, sehingga dengan panduan ultrasonografi diambil cairannya per abdominal, ya, bukan per vaginal loh, ya, abdominal. Kalau per vaginal nanti bocor itu apanya kulit ketubannya lewat septik. Kelainan jumlah air ketuban oligogramnion kurang dari 500 cc. Kalau hidramnion maka lebih dari 2000 cc. Oligogramnion berkurang akibat insufiensi plasenta, kehamilan, protinus, ya, kemudian preeklamsi berat, ya. Pada umumnya kalau oligogramnion biasanya kental bercampur hemoglobinuria karena jumlahnya sedikit sehingga warnanya hijau-hijauan. Sering hijau pada kasus hamil lewat bulan. Sering terjadi pada kelainan kongenital, pertumbuhan janin terhambat, 3 KPD, pecah
muda, insuffisiensi plasenta, hipertensi ya, postterm. Ligometamnion maternal, terjadi penyulit dalam persalinan, akibatnya karena terjadi partus kering. Karena air ketuban itu adalah suatu pelumas, memudahkan bayinya. Kalau saudara pegang, air ketuban licin. Ya. Sering terjadi trauma jalan lahir akibat partus tindakan. Bahkan lebih sering kalau KPD, sesar. Muda. Janin, deformitas janin, bentuk kepala tidak simetris, ekstremitas cacat, kompresi tali pusat, total distress, ya, keluar mekonium, kompresi dada janin, kesulitan napas, gangguan tumbuh kembang janin, diagnosis dengan USG, amnioskop, ya, kalau USG jelas, nanti diukur, kira-kira kantong kehamilannya bagaimana, ada ukuran-ukuran cara-caranya. Amnioskop dilihat kekeruan cairan, hanya berwarna mekonium. Hati-hati ketuban pecah. Sehingga sekarang jarang memakai amnioskop, tapi sekarang dipakai USG. Terapi jarang berhasil, ya. Karena kita kena infeksi. Bolus amniotic infusion atau continuous amniotic jarang dilakukan biasanya kalau praktiknya konservatif, bed rest, kalau nanti dievaluasi tiap minggu bagaimana perkembangan. Hidramnion atau polyhidramnion, ya. Secara fisik, ya misalnya dengan USG. Tapi kalau secara fisik perut tegang, mengkilap, bilanya kadang-kadang hamilnya baru 30 minggu sudah seperti hamil term. Kalau pas abdomen perut tegang, bagian janin sulit daba, DJJ sulit didengar, yang USG tampak cairan yang banyak. Kadang-kadang terlihat kelainan cacat bawaan. Cacat bawaan aneksepali, ya, paling sering aneksepali itu biasanya hidramnion. Penyakit yang dihubungan dengan polydramnion, ya, aneksepal, spina bifida, DM, meli, kelainan tali pusat, obat-obat PTU ya, profil tiourasil ya, obat-obat untuk kasus hipertiroid. Perkembangan terjadinya bisa akut, bisa menaun. Kalau akut, tinggi pituitary naik 1 cm per hari atau keluar muncul dengan cepat, tidak nyaman, sesak napas. Menaun terjadi pelan-pelan. Dari nggak mungkin setahun kalau nyamuk. Keluhan ringan karena ada bakteri, terus ya naik. Pemilik hidramnion, morbiditas mortalitas sama dengan oligoiditas mortalitas naik. Prematuritas, ya karena dengan ketegangan terus maka mempunyai refleks rahim akan kontraksi. Kontraksi dengan adanya hidramnion, kulit sudah pecah. Ya. Yang lebih parah lagi kalau terjadi solusio plasenta. Lebih sering KPD ya, lebih sering tadi gambarnya adalah retroplasenta. Terapi amniosintesis ya. Memang ada terapi indometasin. Sehingga produksi urin janin menurun. Obat ini dapat menyebabkan vasokonstriksi umum, ya. Ductus arteriosus brutali cepat tertutup. Hati-hati pemberian indometasin. Kalau hidramnya akut, amniosintesisnya hati-hati dikeluarkan pelan-pelan, hati-hati terjadi prematuritas, solusio. Ya. Tapi kalau memang ada kelainan kongenital, pecah ketubannya dilahirkan. Menilai jumlah cairan amnion penting karena pertanda awal kelainan janin. Dapat menimbulkan gangguan janin, ya, pertumbuhan janin terhambat, deformitas janin, kompresi tali pusat, dan lain-lain. Sampai kehamilan 20 minggu dibuat oleh selaput amnion, kulit janin, dan tali pusat. Lebih 20 minggu paling utama ginjal dan diserap melalui saluran pencernaan. Jadi masih siapa yang membuat kulit air ketuban masih istilahnya belum
belum secara tegas dari mana, tapi diduga adalah dari amnion. Memang ya, kulit janin dia, tali pusat dia, ya. Kalau lebih 20 minggu, juga dari fungsi ginjal janin, jadi urin ya. Cara menilai memakai USG ya. Pengukuran diameter valve ini juga USG. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Enggak, Mas. Bagaimana fisiologi janinnya? Ya, perkembangan konseptus. Sejak konsepsi ya, berkembang dengan cepat ya, dari morula, blastokis, embrio sampai minggu ke-7. Setelah minggu ke-10 disebut janin. Jadi kalau sebelum minggu ke-10 masih disebut embrio ya. Karena masih berupa istilahnya sel-sel ya, yang kadang-kadang sudah tampak ya, minggu ke-6 sudah kadang-kadang kelihatan fetal heart rate-nya, tapi belum jelas kepalanya bagaimana. Tapi setelah masuk minggu ke-10 baru kelihatan kepalanya, kaki-kakinya, terus tangannya dalam bentuk yang format kecil. Zat terazonik berdampak berat bila terjadi sebelum kehamilan 12 minggu. Perkembangan fungsi organ janin beratap sesuai dengan usia gestasi. Sistem kardiovaskuler janin. Tali pusat terdiri 2 arteri. Berisi darah kotor yang tadi sudah saya lihatkan gambarnya, dan 1 vena dari darah bersih. Arteri berisi darah kotor dari janin ke plasenta, vena darah bersih dari plasenta ke janin. Aliran darah vena melewati dinding abdomen, ya, pecah di 2, 1 ke hati, 1 ke bergabung dengan vena cava inferior. Nanti kalau hati ya, venosus. Cabang kedua ini masuk ke atrium kanan dengan oksigen tinggi. Kemudian melalui foramen ovale masuk ke atrium kiri, ventril kiri ke aorta dan seluruh tubuh, terutama otak dan jantung. Jadi waktu masih janin, foramen ovale itu masih terbuka. Jadi darah-darah dari vena ya, yang tadi dari pecahan dari vena umbilicus itu, yang satu masuk hati, satu masuk ke vena cava inferior, kemudian bergabung dengan masuk ke dalam atrium kanan, kemudian sebagian masuk ke ventrikel, tapi sebagian yang darah bersih itu masuk ke dalam foramen ovale. Foramen ovale terbuka terus sampai bayi lahir. Sebagian darah dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Ventrikel kanan ke paru karena paru belum berkembang.
sebagian besar daerah pintu kanan melalui arteria pulmonalis ke aorta, ya, lewat ductus arteriosus. Darah ini bergabung di aorta, descending ke seluruh tubuh. Ya. Karena masih ada ductus arteriosus. Ini nanti kalau sudah lahir, ductus arteriosus akan menutup lagi. Darah balik akan melalui arteria hipogastrik keluar dinding abdomen di arteria umbilicalis. Setelah bayi lahir, semua pembuluh umbilikal, ductus venosus, ya, dan ductus arteriosus akan mengerut. Pada saat lahir terjadi perubahan sirkulasi karena paru berfungsi berkembang dan tali pusat menyempit. Peningkatan oksigen pada paru dan vena pulmonalis juga harus menutup dalam 3 hari dan komplit dalam 2 minggu. Jadi kadang-kadang kalau masih kadang nanti kalau saudara mendengarkan bising jantung pada bayi lahir, kadang-kadang masih terdengar, ya, ada bising dari ductus arteriosus. Ini kalau terus masih buka, bisa terjadi biru bayinya, karena darah pada saat nangis bayinya itu nanti terjadi hipoksia. Itu nanti diceritakan di pediatri. Darah janin, pembentukan awal di Yorkshire, kemudian oleh hati, konsum tulang panjang. Ya. Eritrosit relatif besar, pertengahan kehamilan, ya, 12 gram persen sampai 18. Maka term eritrosit tidak sama dengan dewasa, lebih lentur, viskositas tinggi. Pembentukan dikendalikan oleh hormon eritropoietin. Babi janin suatu tetramer terdiri 2 pasang rantai beta kromosom 11 dan alfa kromosom 16. Yoksang menghasilkan HB awal adalah Gower 1, Gower 2, dan Portland. Liver HBF dan tulang HBA. Jadi nanti kalau yoksaknya sudah tidak membuat, maka diambil alih oleh liver. Liver membuat hemoglobin fetal yang akan mengikat oksigen lebih banyak daripada HB dewasa. HbA dewasa mengikat 2,3 difosfosil gliserta. Lebih banyak daripada HbF. Afinitas oksigen rendah. Jadi HbF lebih banyak mengikat oksigen tapi mudah melepaskan oksigen. Saat hamil tua, kadar Hb lebih rendah dari kehamilan awal. Saat lahir, 3/4 masih berubah HbF. Setelah 6 bulan mendekati dewasa, perubahan Hb janin amat dipengaruhi glukokortikoid. Sistem respirasi. Gerakan napas janin sejak kehamilan 12 minggu. Ya. Jadi kalau 12 minggu akan kelihatan. Memang tidak ngambil oksigen, ya, karena oksigennya perfusi. Tapi ada gerakan dari daerah paru. 34 minggu sudah reguler, ya, 40 sampai 60 menit. 40 sampai 60 frekuensinya per menit. Cairan ketuban masuk ke bronkoli, dalam infus terdapat cairan alveoli. Tapi cairan ketuban masuk ke bronkoli itu tidak berarti terjadi suatu aspirasi, ya, memang begitu. Napas janin dirangsang kondisi hiperkapnia dan peningkatan glukosa. Hipoksia, gerak napas akan menurun. Aterem normal, gerak napas berkurang dan dapat apne sampai 2 jam. Adalah normal janin di dalam. Kematangan paru, alveoli dilapisi 2 sel, tipe 1 dan 2. Tipe 2 membuat fosfolipid,
ya, lecitin dan sphingomyelin, fosfatidilglycerol. Dibuat sejak usia kehamilan 24 minggu, puncaknya 32 minggu. Dapat dirangsang pembuatannya dengan pemberian kortikosteroid. Ya. Jadi pada kasus-kasus bayi prematur atau yang juga akan terjadi prematur, misalkan ketuban pecah dini usia kehamilan 34 minggu. Untuk mempercepat pematangan paru supaya perbandingannya lecitin mencapai lebih dari 2, maka diberi satu kortikosteroid. Gerakan janin ikut merangsang jin pematangan paru. Paru sudah matang bila lecitin sphingomyelin lebih dari 2. Hingga kalau bayi prematur sering terjadi suatu apne karena paru-parunya istilahnya belum matang ya, belum siap untuk bernafas di luar, belum siap untuk mengambil oksigen dari luar. Sistem gastrointestinal, usia kehamilan lebih 26 minggu, enzim sudah terbentuk. Janin minum air ketuban, protein dan amnion menghasilkan mekonium. Tetap bersifat khusus saat stres, hipoksia, mekonium keluar. Jadi sebetulnya mekonium itu tetap di dalam usus. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, hipoksia, ya, stresnya bukan stres kayak orang kita nggak punya duit, enggak, hipoksia ya stresnya, atau hipertensi juga stres karena terjadi utroplasentanya terganggu, maka kontraksi dari ususnya janin meningkat sehingga mekonium keluar, sehingga berakibat air ketubannya tidak jernih lagi. Kalau saudara ingin lihat, kalau sudah minum air kelapa, air degan, yaitu kurang lebih warnanya air ketuban seperti itu. Ada partikel-partikel kecil putih-putih yang disebut adalah vena gaseosa itu. Itu kalau terjadi hipoksia pada janin, hipoksia ini banyak maksudnya, bisa karena perdarahan, misalkan terjadi placenta previa, selusio placentae, atau terjadi karena hipertensi, ya. Mengakibatkan kontraksi usus meningkat, mekonium keluar, mekonium itu warnanya hijau, air ketuban itu. Jadi kalau saudara nanti pada saat koas menolong persalinan, ketubannya kok hijau, ya merata, hati-hati bahwa ini sudah pernah hipoksia tapi terkompensasi. Karena jadi kalau bayi lahir kemudian keluar mekonium menunjukkan ususnya baik, atau kalau ketubannya hijau ya biasanya tanpa dilihat anusnya ya biasanya, oh ini berarti mekonium pernah keluar, berarti anusnya tidak sumbat. Sistem ginjal terbentuk sempurna pada kehamilan 36 minggu. Hanya kira-kira 2% curah jantung ke ginjal. Urin penyumbang terbanyak dari air ketuban. Ya. Jadi ternyata salah satu penyumbang terbanyak air ketuban adalah urin. Bila oligohidramnion, penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi janin. Sistem saraf, mielinisasi saraf spinal sudah terbentuk pertengahan kehamilan dan berlanjut sampai usia 1 tahun. Fungsi saraf sudah terlihat usia 10 minggu, menggenggam usia 4 bulan, menelan sejak 10 minggu, respirasi 12 minggu, mendengar, jadi jangan dikira janin tidak mendengar ya, sehingga banyak-banyak jadi kalau
saudara hamil atau pasien hamil hendaknya diberi suatu sumber suara yang baik, ya, dengan musik yang metal, ya. Itu akan membuat bayinya istilahnya guyonannya dia seperti orang-orang rock gitu. Tapi kalau murotalnya ya Al-Quran itu nanti bayinya akan lebih lembut. Musik-musik yang klasik yang tidak gonjalan itu akan lebih baik pada janinnya. Kalau memang ibu muslim, mendingan surat-surat nyetel, kaset-kaset, CD, CD, Al-Quran itu akan lebih. Ya. Apalagi sekarang HP juga bisa ditempelkan di perut, ya, lama nanti akan lebih baik. Dan penelitian-penelitian juga mengatakan bahwa bayi-bayi yang mendengarkan Al-Quran, janin-janin yang mendengarkan Al-Quran akan membuat janin atau bayi nanti yang lahir itu atau perkembangan jiwa bayi-bayi itu akan lebih baik daripada yang istilahnya katakanlah yang paling gampang suami istri bolak-balik bertengkar pada saat istrinya hamil. Mampu membuat hormon sendiri yang misalnya ACTH atau dan lain-lain. Kelenjar endokrin, sistem endokrin telah bekerja sebelum sistem saraf mencapai maturitas. Hipofisis anterior melakukan laktoprolaktin, ya, untuk asinya. Jadi prolaktin itu bisa dari bayinya, ya. Somatotropin, growth hormone, kortikotromin, ACTH, tirotropin, TSH, gonadotropin, SHRH, ditambah beta endorfin, ya. Alfa, omega. Usia kehamilan 7 minggu ACTH terdeteksi. 17 minggu semua hormon dihasilkan. Kelenjar tiroid berfungsi sejak kehamilan 10 minggu. Hormon tiroid penting untuk pertumbuhan otak. Estrogen berasal dari korteks adrenal. Pembentukan kelamin sudah ditentukan sejak konsepsi. Kelainan akan terjadi kalau terpapar hormon yang demikian. Sindrom ambut genital. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan lagi adalah pengawasan kehamilan atau ANC. Jadi setelah kita tahu hamil, bulan-bulan kemudian kita harus melakukan suatu pengawasan kehamilan. Ya. Pengawasan kehamilan, ya. Kenapa toh ANC dilakukan? Ya. Ada trimester 1, trimester 2, trimester 3, ini minimal adalah 4 kali ANC. Tapi dengan catatan pada saat ANC bukan hanya sekedar tensi, tinggi badan, berat badan, sudah pulang kasih sulfasirosis, enggak. Tapi yang pertama adalah memberikan informasi, membangun hubungan saling percaya antara petugas dan pasien. Supaya pasien percaya bahwa saudara memeriksa dengan benar. Saudara memeriksa mempunyai tujuan menghantarkan ibu hamil menjadi yang normal fisiologis. Kemudian ada deteksi masalah. Masalah itu banyak. Gizi,
atau dari tensinya, misalkan hipertensi, ini sudah suatu masalah kalau ini kehamilan yang patologis. Kemudian setelah diperiksa semua, apa yang akan kita bantu mencegah supaya tidak terjadi patologis, misalkan supaya terjadi bayi lahir tidak terjadi tetanus neonatorum, maka diberi vaksin serap tetanus TST sampai 3 kali, ya, supaya tidak jatuh anemia. Memang pada saat sebelum hamil selalu bisa HB-nya 11. Tapi begitu pas hamil karena ada hemodilusi, HB-nya bisa turun 9. HB 9 itu bisa mengakibatkan banyak, ya. Memang tidak semua. Maksudnya HB 9 pasti terjadi satu kelainan yang patologis. Tidak. Tapi HB 9 itu pertama, ya, oksigenasinya, jadi nanti bayinya pertumbuhan janinnya terhambat, ya, bayinya kecil, nanti bayinya perkembangannya nggak baik. Kedua, ya loh, kalau gizinya jelek, anemia, ya, atau HB-nya rendah, terjadinya anemia, ya, jadi pertumbuhan janin terganggu. Anemia juga nanti perkembangannya, mentalnya, IQ-nya juga terganggu. Kemudian kalau anemia nanti siap-siap terjadi perdarahan postpartum, itu kalau harus melahirkan, bisa terjadi inersia uteri pada saat persalinan, bisa terjadi abortus, dan lain-lain. Sehingga deteksi masalah. Kenapa? Itulah pentingnya pada saat ANC periksa laboratorium HB lengkap biasanya. Kalau urin tidak begitu ya kalau awal-awal kehamilan. Tapi kalau HB jelas, ya. Nah yang lain lagi kalau zaman sekarang adalah deteksi HIV, ya, HBsAg, HIV. HBsAg penting karena nanti kalau HBsAg-nya positif, itu nanti bayinya begitu lahir harus dapat vaksin hepatitis. Karena dengan hal itu diharapkan bayinya tidak kena hepatitis. Ya. HIV/AIDS sekarang, karena walaupun bagaimana, sekarang itu kalau zaman dulu HIV/AIDS itu adalah homoseksual, gay, lesbian. Tapi sekarang heteroseksual, ya. Suaminya bawa anak ibunya kena, bayinya kena. Jangan disamakan dengan pandemi COVID, ya, beda itu, ya. Kalau HIV lebih ketat lagi. Persiapan persalinan dan komplikasi. Misalkan, ya, datang, tensinya sudah 150/100. Wah, ini perlu hamil, nanti sekali-sekali perlu dikonsulkan ke level yang lebih tinggi, ke rumah sakit. Bagaimana penanganannya? Bisa enggak partus di puskesmas? Bisa enggak partus di rumah sakit yang tidak ada ahlinya? Sehingga sebelum hari hanya persalinan harus disiapkan dengan benar. Jangan kita ada orang melahirkan itu kan, kalau zaman dulu buktinya ya nggak ada apa-apa, ya, nggak ada sesar, ya. Nah sekarang kita jangan mempunyai pola pikir begitu, tapi kita mengharapkan bahwa melahirkan ibu sehat, bayi sehat, keluarganya juga senang, gembira menerima kedatangan anaknya. Perilaku sehat, ini penting.
Ya, wanita hamil itu harus mempunyai perilaku yang sehat. Paling gampang, ya, bangun pagi. Tapi paling banyak itu ibu hamil itu keset ya. Sering saya tanya, Bu, bangun subuh jam berapa? Jam 6. Bayangin. Dia seorang muslim. Bangun subuh jam 6. Subuh kapan? Ya. Ada lagi. Benar dok, saya jam setengah 5 subuh. Terus habis itu kemana? Tidur lagi. Nah, nggak sehat juga. Katanya kalau habis subuh kan nggak boleh tidur ya. Habis asar, habis subuh adalah tidak sehat kalau tidur lagi. Ya, habis subuh, bangun, paling tidak setengah jam kalau hamil itu jalan pagi. Gak usah banter-banter, gak usah cepet untuk menyiapkan fisik dalam proses persalinan. Itu ya, secara umum ya. Dan juga harus mengemukakan keluhan-keluhannya. Ya, jangan dianggap enteng kehamilan itu. Trimester 2, 14, 12 minggu. Ya. Minggu ke-13 lebih ya. Jadi 14 ini 13 lebih ya, sampai 27 minggu. 27 minggu sip. Ada 5 juga kita, tapi waspadalah hipertensi. Karena hipertensi pada kehamilan itu yang disebut preeklamsi adalah definisinya adalah 20 minggu ke atas. Kalau yang begitu hamil sudah hipertensi, maka hipertensi kronik. Tapi kalau tanpa proteinuri namanya hipertensi karena kehamilan. Beda, penanganannya juga beda. Tapi akhir-akhir ini penanganannya disamakan karena kadang-kadang tiba-tiba yang tadinya hipertensi tiba-tiba masuk ke dalam preeklamsi berat. Ya. Protein positif, kemudian kabur matanya. Nanti saudara akan dapat sudah mungkin ya preeklamsi berat dan lain-lain. Trimester 3, 28, 36. Ada hasilnya antepartum bleeding. Ya. Kelainan letak. Ya, antepartum bleeding. Karena di sini disebutkan kapan disebut placenta previa kalau kehamilan lebih dari 28 minggu. Karena SGR-nya sudah terbentuk. Kalau belum 28 minggu, masih dikategorikan sebagai apatus. Trimester ketiga, yang kedua kontrolnya adalah sama. Lain-lain itu diawasi. Ya. Jadi ANC kehamilan normal minimal adalah 4 kali. Pertama trimester 1. Ya. Itu memastikan ya deteksi masalah itu tadi sebutkan itu bahwa untuk memastikan betul enggak ini hamil. Jangan-jangan ternyata adalah mola. Misalkan saudara nanti dapat hamilnya 2 bulan, tapi kok kondisi uternya tinggi, setengah pusat simpisis. Ya. Wah, jangan-jangan ini mola. Deteksi masalah. Karena kalau sudah tahu bahwa itu mola, untuk apa diteruskan? Harus dikeluarkan. Atau perkembangan janinnya terhambat atau namanya dilated ovum. Itu juga untuk apa dipertahankan? Mestinya dikeluarkan aja. Nanti bisa hamil lagi. Itu namanya. Pengawasan kehamilan ya memiliki tujuan. Hamil sehat fisik, sosial, spiritual. Ibu dan anak sehat saat kehamilan dan persalinan normal. Apakah C1 bukan normal?
dia normal, cuma juga termasuk patologi dalam proses persalinannya. Kalau kehamilannya mungkin tidak masalah ya, seperti orang pendek CPD, ini kan normal, tapi dia adalah patologis. Kehamilan fisiologis bisa menjadi patologis. Misalkan berat badannya naik yang banyak, tensinya tinggi, presentasi plasenta previa. Selama kehamilan minimal 4 kali. Ya. Kunjungan dapat tambah tergantung kondisi ibu hamil. Ya. Contohnya misalnya trimester kedua, setelah 20 minggu tensinya naik, ya, maka bisa ditambah sesuai dengan kebutuhannya. Trimester 1, membangun hubungan yang baik, ya, petugas dan hamil serta keluarga. Anamnesis yang baik, peran utama tentang haidnya, taksiran persalinan, riwayat obstetri. Ini yang sering lupa. HPHT-nya, pemeriksaan fisik ya, berat badan, tensi, tinggi badan, ya, CPD, kelainan bawaan, misalkan pasiennya ibu hamil tapi dengan polio, misalkan panggungnya tidak asimetris, laboratorium darah rutin, bila HP tak jelas USG. Sekarang USG banyak di puskesmas juga ada. Tindakan yang hamil, umur dan lain-lain, pengelola, nasihat makanan, vaksinasi, pemberian zat besi dan lain-lain, kebersihan alat genitalia, hubungan intim, olahraga. Nah, yang sering ini adalah kebersihan alat genitalia ya. Sering saya menjumpai adalah memang wanita hamil itu perutnya kan menggelembung ke depan. Sehingga biasanya mereka tidak melihat di bawah umbilikus itu kotor apa enggak kulitnya. Ya. Karena memang susah, enggak akan kelihatan. Ibu berdiri itu enggak akan kelihatan. Dia perlu dikaca. Bersih apa enggak perutnya, kulitnya. Karena yang sering itu kalau melahirkan begitu saya menolong persalinan apa? Kulitnya udah dekil banget. Jadi kalau dibersihkan dengan kasa dicampur cairan betadin maka kelihatan. Setelah digosok kelihatan. Sebagian bersih, sebagian wah kotor banget. Ya. Sehingga perlu di vaginal higienis. Vulva vaginal higienis. Tidak harus pakai betadin, dibersihkan aja dengan air hangat, dibersihkan saya bersih, kalau keputihannya keluar, dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi. Karena salah satu risiko infeksi di daerah genitalia itu adalah ketuban pecah dini. Ya. Infeksi saluran kencing juga sering menyebabkan ketuban pecah dini. Trimester pertama ini ya, nutrisi, makanan, penanganan berat badan, ya, banyak istirahat, latihan aktivitas. Jadi wanita hamil muda biasanya kalau rajin itu biasanya anaknya juga rajin. Kalau ibu hamil keset ya males-malesan ya anaknya nanti akan begitu ya. Kalau ibu hamil sering marah-marah nanti ya anaknya nanti kalau kecil yang besar dia suka marah. Kalau ibu hamil senang menang sendiri ya akhirnya. Sehingga pada ibu hamil muda, hamil-hamil yang masih kan, orang yang sudah lebih sabar, kemudian lebih kalau yang muslim bacalah Al-Quran habis subuh. Nah ini ya bagaimana perkembangannya. Ya. Ini sampai 11 toksis, minggu 5, minggu 9, 10 sudah sebut janin. 9 pun masih sudah mulai bergerak ya. Kita lihat minggu ke-8 pembentukan telinga. Pembentukan yang pertama itu adalah pembentukan otak dan tangan. Organ-organ utama di jantung. Itu minggu ke-5-6. 10 jantung mulai berdenyut. Tapi kalau dengan USG itu biasanya fetal heart rate 6
7 minggu sudah terlihat ritmenya jantung. Kalau jantung mulai berdenyut itu dengan vital pun Doppler itu adalah denyut jantung. Trimester 2 saat usia kehamilan 14-18 minggu. Pemeriksaan masih trimester 1 berat badan tinggi badan, denyut jantung janin sudah terdengar, ya, hitung jumlahnya, iramanya, gerakan janin mulai dirasakan, tapi jarang susah ya. Kadang-kadang orangnya wanita gemuk, 14 minggu belum terasa, biasanya 5 bulan. Pemeriksaan Leopold sudah dimulai pada dapat dilakukan. Ya. Jadi Leopold dilakukan pada trimester 2. Jadi kalau trimester 1 ada kalimat Ballotman positif, enggak ada. Bayinya kepalanya kecil banget ya, nggak mungkin. Ballotman itu melentingnya kepala itu kalau sudah kepalanya cukup besar ya, sebesar bola jeruk sebesar jeruk gitu ya, itu baru teraba. Trimester 3 sama semester itu pada saat ini perubahan yang terjadi amat banyak ya, jadi berat badan, tekanan, persentase bayi dan trimester 2 ini. Nah, gunakan sepatu bertumit rendah. Jadi kalau saudara seorang pegawai, ya, malah kalau gunakanlah sepatu yang tidak licin, tumit rendah, tapi yang karet. Hati-hati terpleset karena banyak juga ibu-ibu yang terpleset dan mudah perdarahan malah abortus. Kemudian tidak berdiri pada satu posisi dalam jangka waktu yang lama untuk menghindari bengkak dan varises pada kaki. Nah ini minggu trimester kedua. Ya. Trimester 3. Penambahan berat badan normal itu sekitar 12 kilo ya. Dari 0 hamil sampai usia kehamilan ya 12-18 lah. Hamil tua. Olahraga ya. Bahkan kalau ini apa tuh olahraga ya? Itu zaman fisik. Dengan fisik yang sehat nanti pada saat ibu melahirkan, mengejan, meneran, itu perlu tenaga yang besar sekali. Sering ibu hamil itu begitu meneran, belum apa-apa sudah menyerah, minta sesar saja. Ya, jangan begitu. Tapi diharapkan seorang ibu harus siap melahirkan dengan kekuatan sendiri. Sesar, dokternya senang ya, bayarannya tinggi, tapi untuk ibunya sesar ya, hamil. Anak pertama sesar, anak kedua kemungkinan besar sesar. Kalau sudah sesar 2 kali, ketiga sesar lagi. Kasihan ya. Apakah sesar tidak ada penyulit? Salah satu penyulit sesar adalah apa? Bisa terjadi plasenta previa, plasenta akreta. Ya. Risikonya lebih besar. Kemudian sesar secara umum, membuka perut, itu nanti bisa perlengketan, nyeri. Ya. Kalau sudah nyeri, wah itu susah caranya menyembuhkannya. Ini trimester 3, ini ya. Bayinya sudah mulai bawah. Sudah ini minggu-minggu terakhir kepala sudah masuk panggul. Kalau di VT kan teraba kepala di dasar panggul. Nah, ini. Kalau saudara ANC ya, tinggi fundus uteri paling tinggi ini saat teori adalah 36 minggu, 3 jari
di bawah prosesus hipofisis. 4 minggu kepala turun karena kepala sudah masuk. Ini yang normal ya maksudnya. Tapi bisa juga kepala belum masuk ya tetap 40 minggu tetap masih 3 jari bawah prosesus hipofisis. Nanti dilihat lagi nih, 12 minggu. Ya, 2 jari di atas simfisis. 16 minggu pertengahan simfisis pusat. 20 minggu sekitar setinggi 1 jari atau 2 jari di bawah umbilikus. 24 minggu 1-2 jari di atas umbilikus. 28 minggu dan seterusnya. Itu hanya sebagai estimasi kasar ya. Kalau kita kadang-kadang nggak tahu HPHT-nya kapan Bu, lupa. Jadi saya harapkan pada saat saudara suatu hamil, ada ibu hamil datang langsung ditanya HPHT-nya kapan. Untuk memudahkan menghitung hari perkiraan lahir. Karena kalau sudah USG hamilnya 7 bulan, itu jangan harap bisa menentukan tepat HPL-nya. Karena kalau bayinya kecil, dia akan HPL-nya tuh mundur. Kalau bayinya besar, dia akan maju. Sehingga kadang-kadang salah perhitungan, akhirnya sesar. Ya. Jadi, HPHT penting sekali. Memang secara teoritis, HPHT itu kalau siklus headnya 28 hari, 35 hari. Ya, tapi umumnya segitu. Sehingga HPHT itu nanti plus 7 kurang 3 itu HPL-nya. Dan nanti kalau sudah di USG itu kalau sudah 7 bulan, yang penting adalah berapa berat janinnya, bagaimana air ketubannya, bagaimana gerakan bayinya, bagaimana CTG-nya, dan lain-lain. Tapi jangan harapkan menentukan HPL pada kehamilan 7 bulan, 8 bulan. Melesetnya jauh, tergantung dari besarnya janin, janin ya. Nah, bagaimana ANC ini? Ini penting saudara perhatikan pada saat saudara nanti ujian OSCE ya. Ini set pertemuan yang ketiga ya, yang terakhir ya. Jadi ini saya cepatkan. Nah ini salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah Leopold. Dari 4 tindakan yang masing-masing dilakukan mengetahui presentasi bagian tubuh janin. Ini, gitu. Leopold 1, gitu. Terus menentukan usia kehamilan. Pada usia kehamilan ini ya. Jadi Leopold 1 itu menentukan tinggi fundus uteri. Ya, dengan tinggi fundus uteri kira-kira kehamilannya adalah sekian minggu. Leopold 2 menentukan di mana letak punggung ataupun kaki janin pada kedua sisi perut. Ya. Kalau presentasinya membujur, sungsang ataupun kepala, itu Leopold 2 menentukan kaki atau punggung. Ini waktunya sudah. Leopold 3 menentukan bagian janin apa, kepala atau bawah di bagian bawah perut itu, serta apakah bagian janin perut sudah menyentuh pintu aspalur. Ini tekniknya sudah bisa pelajari. Leopold 4, apakah sudah masuk bagian bawahnya atau belum. Nah ini lebih jelas lagi. Ini sudah masuk berarti divergen. Kalau konvergen belum masuk. Ini yang ini. Nah ini ya, konvergen. Ini divergen masuk. Ini menentukan balotmennya. Ini
punggung kiri, punggung kanan. Ini menunjukkan TFU-nya 1, 2, 3, 4. Ya. Nasihat selama perjalanan kehamilan, yaitu minum alkohol, pakaian sesuai, tapi juga ada yang aneh-aneh. Sebenarnya saya melihat beberapa ibu ada juga yang mungkin modern ya. Hamil pakai pakaian yang modelnya ketat, gitu. Waduh, hamil begini, tidak takut ya. Kakinya bengkak ya, kelihatan bengkak ya, tenang saja. Makan juga ciki, ya, garam kalau kakinya sudah bengkak. Pemilihan gigi dan gusi, olahraga, ya, melatih napas untuk koordinasi his, mengejan, melengkungkan badan sehingga diafragma siap bekerja dengan baik. Olahraga, hubungan seksual, vaksinasi, hindari obat-obat yang merugikan perempuan janin. Ya. Jadi kalau perlu ya minum vitamin C, tidak usah minum obat-obatan yang lain. Ini masih ada lagi satu yang belum lagi. Nah, enggak pas. Satu. Nah, ini yang infertilitas. Ya. Tapi saya di sini hanya infertilitas yang wanita ya, karena di dalam silabusnya infertilitas pada seorang wanita. Kemudian mengenai seksualitas, saudara bisa baca sendiri. Definisi fertilitas, kemampuan seorang istri untuk menjadi hamil dan melahirkan anak hidup oleh suami yang mampu menghamilkannya. Fertilitas. Infertilitas primer, istri belum pernah hamil walaupun bersanggama dan dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Infertilitas sekunder, istri pernah hamil. Kemudian sebab maaf dok, waktunya sudah mau habis. Waktunya habis ya. Bentar. Nih, kenapa kok diambil 12 bulan? Karena ternyata definisi yang 12 bulan itu hamil pertama hanya 32 sepertiga pas sutri. Dalam 3 bulan yang pertama naik menjadi 50%. Dalam 6 bulan 72%. Dalam 12 bulan 85% sudah cukup. Kalau dikatakan oleh seorang infertil setelah 12 bulan tidak hamil-hamil, maka disebut infertilitas primer tanpa kontrasepsi berjalan operasi. Faktor penyebab paling banyak kalau wanita adalah tuba, ya, faktor tuba, sumbat atau rusak. Faktor tuba ini sebenarnya banyak, karena mungkin PID, endometriosis, tumor, tapi biasanya tuba, ya. Atau disfungsi ovulasi jarang, lain-lain ya, sedikit ya, miom dan lain-lain. Tapi faktor laki sperma. Selain penyebab di atas, penyebab lain yang dapat baik laki organ non organik ya, usia. Mungkin paling banyak usia. Makin tua kehamilan, makin tua usia wanita adalah kesuburannya makin kurang. Bisa wanita, bisa laki-laki. Tapi kalau wanita ada batasnya. Begitu menopause sudah tidak mungkin hamil lagi. Jangan disampaikan dengan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim ya. Itu Allah semua. Kalau laki-laki nggak begitu beda ya.
Karena selama fungsi testisnya masih bisa membuat sperma, dia masih bisa mengandung orang. Frekuensi sperma yang paling baik 2-3 kali seminggu. Terlalu sering jelek, jarang juga jelek. Pola hidup, alkohol, ya, pada wanita belum terbukti, pada pria minum banyak, kualitas sperma menurun. Merokok, baik wanita perokok aktif, pasif, maupun pria berokok, rokok kualitas menurun. Tapi coba ada di desa ya, bapak-bapak yang merokok, anaknya banyak. Berat badan, wanita obes, menurunkan kehamilan. Nah, ini. Jadi yang putri-putri ini kalau yang gemuk-gemuk segera melangsingkan badan supaya nanti fertilitasnya baik. Karena dikatakan wanita obes menurunkan kehamilan. Karena biasanya wanita obes itu gangguan pada PCO. Organik, inferioritas dengan penyebab organik adalah karena adanya gangguan dari organ, tumor, dan lain-lain. Faktor organik, ya, wanita, ya, vagina, cervix, uterus, tuba, ovarium, dan peritoneum. Ini laki-laki ya, saya lewati karena saya tidak memberikan itu. Nah, jadi masalah wanita. Vagina, dispareunia, sakit sanggama, infeksi, candida, chlamydia, trachomatis. Banyak wanita yang infeksi adalah candida. Candida sebetulnya jamur, ya, sama dengan jamurnya bayi itu yang diobati dengan gentian violet. Faktor organik, vaginismus, endometriosis. Dan pada wanita ini, laki-laki wanita adalah GO, Neisseria gonorrhea. Biasanya ini menyebabkan suatu perlekatan di tuba kalau sudah masuk ke wanita. Karena biasanya sel-sel wanita lebih tahan sehingga tidak ada gejala, tahu-tahu tubanya yang kena. Cervix, ya. Cervix dan imunologi. Fungsi cervix dalam kesehatan reproduksi adalah menerima penetrasi spermatozoa dekat ovulasi dan menghambat pada saat lain. Reservoir spermatozoa, filter, melindungi spermatozoa, menambah energi, berperan dalam kapasitasi, mempertahankan hasil konsepsi. Hal yang penting ya di wanita adalah menilai bagaimana cervix lendirnya, spin bracket, ya, daya benang, ya, dapat membantu menentukan kapan ovulasi, saat ovulasi. Saat ovulasi lebih encer karena supaya bisa tembus sperma. Dan di cervix diambil dengan pipet, taruh di gelas. Mungkin nanti saudara nggak mungkin akan mengerjakan ini karena nggak mungkin. Pentes, uji gambaran daun pakis. Tas ini dapat membantu menentukan kapan ovulasi. Fenomena siklik yang mulai tampak pada fase preovulasi, ya, daun pakis, saudara tahu lihat daun pakis ada kristalisasi gambaran daun pakis itu semua tergantung pada kadar pentasnya. Gambaran daun pakis bisa ada pada lendir di tempat lain, tapi hanya lendir yang siklik, ya, tiap bulan ada. Gambaran daun pakis berkurang adanya infeksi. Gambaran daun pakis berbanding lurus dengan kadar estrogen dan berbanding terbalik dengan kadar progesteron. Nilai uji gambaran daun pakis baru berarti bila dilakukan tiap hari. Sekarang sudah modern ya, jadi nggak usah lagi langsung USG, ovulasi ada enggak, terapi dan lain-lain. Meningkatnya estrogen preovulasi maka lendir jumlahnya meningkat. Jenis seperti air, viskositas rendah, spin bracket meningkat, adanya gambaran daun pakis tidak ada. Dalam keadaan seperti ini, maka spermatozoa mudah menembus lendir dan tahan lama di cervix. Setelah ovulasi, kadar progesteron meningkat, maka lendir jumlah sedikit, keruh, spin bracket berkurang, gangguan berkurang, sel dan banyak. Cara melakukan uji gambaran daun pakis, ambil lendir cervixnya, semprotkan di gelas objek, keringkan, lihat di dalam mikroskop.
Migrasi sperma di dasofik mulai dari hari ke-8 siklus head dan puncaknya saat ovulasi. Sperma sampai endosofik sekira 1,5 sampai 3 menit setelah ejakulasi. Setelah 35 menit, sperma dalam vagina tidak mampu masuk ke endosofik. Spermatozoa motil dapat bertahan hidup 8 hari dalam endosofik. Sperma yang menghambat membantu migrasi, biokimia, biofisik endosofik. Struktur ester membantu progesteron menghambat mulut cervix, pH dan enzim. Faktor imunologi. Faktor uterus, infeksi intrauterin, kelainan anatomi uterus, pneumouteri, endometriosis. Nah, ini pneumouteri, ini endometriosis, banyak. Endometriosis bisa di kulit ya, tidak hanya di jaringan sekitar uterus atau ovarium. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui analisis faktor uterus, biopsi, HSG, histeroskopi, dan pertubasi. Faktor imunologi, antibodi sperma, ya, antibodi imobilisasi sperma. 2, antibodi dan imunologi masih terus dikembangkan. Masalah tuba falopi, ya di sini. Infeksi terutama chlamydia trachomatis yang menyebabkan perlengketan, sumbatan berbagai sebab, hidrosalping adanya endometriosis. Masalah ovarium, ya. PCOS, ini dah wanita-wanita gemuk, tumor ovarium, sistem ovarium, endometriosis, pista coklat. Peritoneum, paling sering dikatakan endometriosis, ya. 35-40% wanita infeksi dikatakan dengan hal ini. Endometriosis peritoneum berupa nodul. Endometriosis terjadi karena regurgitasi metastase. Dasar IPK ini sebagai pengetahuan aja, banyak sekali wanita. Indikator rujukan ya, usia 35, riwayat KET. Jadi kalau pasien-pasien yang infertil sebaiknya dirujuk aja ke ahlinya. Saya juga kalau ada pasien infertil 3 bulan saya kelola belum ada tanda-tanda membaik, saya rujuk. Baiklah, sekian selesai. Tinggal ujiannya nanti. Insya Allah moga-moga saudara bisa mendapatkan A untuk kasus ini. Untuk obstetri ya. Baik, terima kasih atas perhatian saudara. Semoga nanti pada saat ujian akhir blok sukses. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lepas ya. Waalaikumsalam. Betul boleh, Mas. Nanti Senin ya. Senin Selasa. Blok 5 nih. Blok 5. Iya, terus.